Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawa Haji Sanam Musyah, biasa dipanggil Ajai. Saya merupakan mahasiswa aktif agribisnis angkatan 2021 dengan NIM 210321101042. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program penyuluhan pertanian di desa saya, yaitu Desa Bluto, di mana di Desa Bluto itu banyak sekali banyak sekali para petani yang membudidayakan terutama komoditas jagung. Di sini saya sudah share screen PPT untuk program penyuluhan pertanian. Itu untuk gambaran umum di desa, gambaran umum tentang penyuluhan pertanian itu adalah penyuluhan pertanian merupakan seperangkat pengembangan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan serta perubahan sikap bagi para pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan dan keterlibatan mereka dalam pembangunan pertanian. Dan pembangunan pertanian itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan para petani, meningkatkan kualitas asupan pangan, mendorong menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta mendorong pertumbuhan pertanian melalui pengembangan agribisnis yang berkelanjutan. Untuk keadaan di Desa Bluto, itu Kecamatan Bluto merupakan salah satu dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Kecamatan Bluto itu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sumeneb, merupakan kecamatan yang masuk kecamatan terluas lah, dan terdiri dari 20 desa. Di satu kecamatan Bluto itu ada 20 desa yang berada di Kecamatan Bluto. Adapun batas-batas wilayahnya secara jelas sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Seronggi, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Peragaan, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kecamatan Seronggi, sebelah baratnya berbatasan langsung dengan Kecamatan Lekang. Di Desa Bluto hanya memiliki dataran rendah dan tidak memiliki dataran tinggi, juga tidak memiliki laut. Rata-rata di Desa Bluto itu memiliki dataran rendah saja, jadi minim lah untuk yang berada di dataran tinggi, apalagi di laut, itu sangat minim. Luas wilayah Desa Bluto yaitu sekitar 280 atau 280,36 hektar, dan itu hanya lahan kering saja, tidak memiliki lahan basah. Itu merupakan lahan kering saja, tidak memiliki lahan basah, sehingga hanya bisa ditanami seperti jagung, terus kacang tanah, dan lain-lain. Desa Bluto memiliki penduduk laki-laki sekitar 1.730 dan penduduk perempuan sekitar 1.723. Sehingga jika dijumlah penduduk Desa Bluto yaitu sekitar 3.467. Untuk masalah sendiri, permasalahan yang terjadi di Desa Bluto itu, masalah yang dihadapi di Desa Bluto, rata-rata para petani di desa itu hanya lulusan SD, lulusan SMP, dan tidak melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Dan ada juga yang tidak sekolah sama sekali. Nah, maka dari itu, pengetahuan para petani sangatlah minim, yang berada di era teknologi dan komunikasi yang berkembang saat ini. Sehingga penduduk di Desa Bluto masih menggunakan cara-cara tradisional, seperti cara membajak sawah, masih menggunakan bantuan hewan seperti sapi, itu tidak menggunakan alat-alat mesin yang canggih seperti saat ini. Untuk tujuannya dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani dalam melakukan budidaya tanaman jagung.
Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani dalam melakukan pemupukan. Yang ketiga meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani dalam mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman jagung. Terus meningkatkan kemauan dan keterampilan petani dalam mengolah hasil tanaman jagung dan dapat menggunakan lahan bergerangan dalam menanam tanaman sayuran dan tanaman toga. Untuk cara mencapai tujuannya yaitu yang pertama menentukan tujuan yang akan dicapai. Kita harus menentukan tujuannya terlebih dahulu, lalu mencari permasalahan yang akan dipecahkan. Sehingga dan itu juga menentukan sasaran yang akan dilakukan dalam penyuluhan. Kemudian melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, terus menentukan materi yang akan dijelaskan dalam penyuluhan pertanian. Jadi menyiapkan materi terlebih dahulu, lalu melakukan metode penelitian, mencari volume, dan menentukan lokasi yang akan digunakan dalam penyuluhan pertanian. Itu sangat penting. Kemudian menentukan waktu, mencari sumber biaya yang akan dilakukan untuk penyuluhan pertanian, menentukan penanggung jawab, melaksanakan penyuluhan, dan membuat keterangan. Untuk rekomendasinya, yaitu dari penjelasan di atas dapat direkomendasikan bahwasanya sangat disarankan untuk melakukan penyuluhan pertanian di Desa Bluto, dikarenakan minimnya pengetahuan akan teknologi komunikasi para petani yang ada di Desa Bluto, supaya dapat menggunakan teknologi yang ada saat ini, agar para petani di Desa Bluto tidak capek dalam melakukan pertanian, dalam melakukan budidaya pertanian. Jadi, maka dari itu, sangat disarankan untuk melakukan penyuluhan di Desa Bluto. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.